Kasus kali ini adalah sebuah kasus kehamilan kembar non-identik dikorionik diamniotik atau kembar disigot, di mana kehamilan berasal dari dua buah sel telur yang berbeda dengan dua buah sperma yang berbeda dengan masa pembuahan yang berbeda, artinya bisa terjadi selisih beberapa hari kemudian terjadi kehamilan kedua. Yang paling membedakan adalah adanya dua plasenta atau dua ari-ari dengan sekat tebal pemisah antara keduanya. Ini adalah kehamilan dengan persentase resiko yang paling minimal, dalam arti bahwa jenis kehamilan kembar disigot atau dikorionik atau kembar tidak identik ini adalah kembar yang paling aman, jauh dari resiko. Namun bukan berarti bahwa kita tidak melakukan pemeriksaan detail untuk melihat masing-masing kondisi bayi. Pertama, kita perbandingkan keduanya, di mana perbedaan panjang mencapai 3 hari. Dalam arti bahwa selisih pembuahan atau pembentukan embrio ini berselang 3 hari di antara keduanya. Kita lakukan pertama screening anatomi untuk melihat kondisi janin yang pertama, lalu dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada janin kedua. Di sini kita melihat struktur-struktur dari nuchal thickness dalam batas normal. Sementara ini adalah nasal bone yang normal terlihat pada janin A atau janin yang pertama. Tulang hidung terlihat cukup jelas. Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan dengan memeriksa janin kedua, di mana kita bisa melihat bagian dari nuchal thickness yang normal dengan tulang hidung janin kedua normal. Terlihat keduanya dalam batas yang normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan masing-masing struktur otak pada trimester awal ini. Kita bisa melihat struktur pembentukan awal dari korteks otak, tempurung kepala yang utuh keseluruhannya normal. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan janin yang kedua. Artinya kita secara komprehensif kita bandingkan struktur janin keduanya. Struktur kepala kita cek antara janin pertama dan janin kedua, struktur tempurung kepala dan korteks janin kedua juga normal. Setelah itu kita bisa tampilkan janin keduanya sekaligus dalam sebuah potongan terlihat ruangannya yang terpisah antara keduanya dengan jelas. Struktur anatomi hidung, mata, bibir, rahang atas dan rahang bawah kita lihat. Bola mata, bagian dalam dari lensa juga kita lihat. Tampilan yang kedua juga demikian, kita amati bagian wajah, lensa mata, bola mata, rahang atas, rahang bawah. Perhatikan juga tangan yang sudah membuka jari-jarinya. Terlihat normal secara keseluruhan. Tulang belakang juga kita bisa lihat dengan jelas.
Struktur tulang belakang janin kedua juga normal. Pemeriksaan kita lanjutkan dengan melihat 4 ruang jantung pada masing-masing janin. Bila memungkinkan, kita lakukan pada trimester pertama. Dari 4 chamber view, kemudian kita lihat 3 vessel view. Kemudian janin kedua juga kita cek kembali. Juga kita cek 4 chamber, kemudian 3 vessel. Keduanya terlihat normal. Terlihat sekat pemisah yang cukup tebal antara keduanya. Ini struktur kandung kemih pada janin yang sebelah. Kelamin juga sudah terlihat antar keduanya. Jadi meskipun ini disigot atau kembar non-identik, namun kelamin juga bisa sama. Artinya kedua janin sebenarnya tidak terlalu mirip, meskipun jenis kelaminnya berbeda atau sama. Ya, ini janin yang laki-laki, terlihat dengan jelas kelaminnya. Yang ini juga kesannya juga, oh ini perempuan. Ya, jadi janin ini sepasang kembar non-identik yang kebetulan jenis kelaminnya berbeda. Kemudian kita amati struktur kembali keseluruhan, kita lihat. Ini janin yang pertama, kita tampilkan dalam posisi tunggal. Keseluruhan struktur anatomi terlihat normal. Kemudian kita lanjut dengan janin yang kedua. Secara keseluruhan juga terlihat normal. Setelah itu kita coba tampilkan keduanya dalam satu bidang bila memungkinkan. Jadi ini janin kedua, janin pertama dengan sekat pemisah yang cukup tebal. Kita bisa melihat aktivitas dari kedua janin dengan beda kamar masing-masing yang terlihat dengan jelas. Jadi ini adalah kembar disigot, dikorionik diamniotik, dengan 2 plasenta dengan sekat tebal, di mana kelaminnya berbeda satu sama lain, janin A laki, janin B perempuan.